Ketika kita bicara tentang kesuksesan, banyak yang mempertanyakan, apakah anak dari keluarga kaya akan lebih mudah sukses? Jawabannya adalah ya. Anak-anak yang lahir dari keluarga mapan biasanya memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik, fasilitas yang mendukung, dan contoh kerja keras dari orang tua mereka. Mereka tumbuh dengan melihat orang tua mereka bekerja keras, dan standar hidup mereka sudah tinggi sejak kecil. Namun, kita tidak boleh terjebak dalam stigma, drama, atau sinetron yang menggambarkan anak-anak orang kaya sebagai sosok arogan dan pemalas. Faktanya, banyak dari mereka yang diberkahi fasilitas yang memadai dan didorong untuk mengembangkan diri, sehingga mereka memiliki privilege atau keunggulan awal yang memungkinkan mereka lebih mudah meraih kesuksesan. Sedangkan bagi mereka yang lahir dari keluarga kurang mampu, pertanyaannya selalu sama. Apakah mereka bisa sukses seperti anak-anak dari keluarga kaya? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Namun, mari kita akui, jalannya mungkin lebih panjang, lebih berat, dan penuh tantangan yang tidak sedikit. Mereka harus melewati berbagai rintangan yang mungkin tidak pernah dihadapi oleh anak-anak dari keluarga berada. Ketika seorang anak dari keluarga kaya mungkin dapat memilih sekolah terbaik, belajar di lingkungan yang nyaman, dan memiliki akses ke fasilitas yang menunjang. Anak dari keluarga sederhana mungkin hanya bisa bermimpi tentang kemewahan itu. Terkadang, memilih sekolah saja sudah menjadi pertimbangan besar. Mereka harus mencari sekolah yang sesuai, bukan dengan minat mereka, tapi dengan kantong keluarga. Mereka mungkin tidak bisa memiliki kamar tidur nyaman atau ruang belajar pribadi yang tenang, melainkan berbagi ruang dan sumber daya dengan saudara-saudaranya. Seringkali mereka belajar di tengah keterbatasan, di lingkungan yang serba pas-pasan, tapi justru dari situlah muncul kekuatan yang mungkin tak dimiliki oleh mereka yang tumbuh dalam kemudahan. Kesulitan dan keterbatasan ini bisa menjadi pengasah yang membentuk mereka, seperti baja yang ditempa oleh panas api. Anak-anak dari keluarga kurang mampu belajar menghadapi hidup dengan kegigihan yang luar biasa. Keterbatasan mengajarkan mereka tentang kerja keras, keuletan, serta kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi apapun. Mereka tumbuh dengan memahami nilai dari setiap rupiah yang didapat, setiap waktu yang digunakan, dan setiap kesempatan yang datang. Tidak ada yang mereka anggap remeh. Anak-anak yang tumbuh dalam kekurangan ini juga belajar untuk memiliki mimpi yang besar dan tekad yang kuat. Mereka tahu bahwa impian mereka tidak akan datang begitu saja. Mereka sadar bahwa kesuksesan adalah perjalanan panjang yang membutuhkan usaha yang konsisten, komitmen yang dalam, dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bekerja bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk keluarga yang telah berjuang bersama mereka. Mereka ingin memutus rantai kemiskinan, menciptakan kehidupan yang lebih baik, dan memberikan masa depan yang lebih cerah untuk generasi berikutnya. Disinilah letak keajaibannya. Ketika anak-anak ini yang tumbuh dalam keterbatasan berhasil meraih kesuksesan, kesuksesan mereka seringkali berlipat ganda nilainya. Bukan hanya dari sisi finansial, tapi juga dari sisi mental dan emosional. Mereka membawa nilai kerja keras, rasa syukur, dan kesadaran akan pentingnya berbagi kepada orang lain yang mungkin mengalami kesulitan yang sama. Mereka menjadi simbol harapan bahwa meskipun jalan yang ditempuh lebih berat, sukses bukan hanya milik mereka yang lahir dalam keberlimpahan. Privilege adalah hak istimewa. Bagi mereka yang lahir dari keluarga mapan, privilege ini memberi mereka awal yang baik untuk mencapai kesuksesan. Namun, privilege saja tidak menjamin keberhasilan. Seorang anak kaya mungkin lebih mudah memulai bisnis karena dukungan keuangan dan jaringan keluarga. Sementara anak dari keluarga biasa harus memulai dari nol dan bekerja dari dasar.
Sebagai seseorang yang mungkin tidak lahir dari keluarga kaya, kita sering merasa bahwa hidup ini penuh ketidakadilan. Saat melihat orang-orang sekitar kita yang tampaknya mendapat segala kemudahan sejak lahir, mungkin terbersit rasa iri. Kita berpikir, andai saja saya lahir dari keluarga yang lebih berada, mungkin hidup saya akan lebih mudah. Namun, inilah titik di mana kita dihadapkan pada dua pilihan penting dalam hidup. Pilihan pertama, kita bisa memilih untuk mengeluh, menyalahkan keadaan, dan menyimpan amarah pada kehidupan. Kita bisa saja terus memandang orang-orang yang lahir dengan privilege atau hak istimewa itu dengan rasa kecewa, dan terus bertanya, mengapa bukan saya yang dilahirkan dengan kemudahan itu? Kita bisa terjebak dalam lingkaran keluhan, menghabiskan hari-hari dengan menyalahkan nasib, merasa menjadi korban dari keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Namun, apa yang kita dapatkan dari pilihan ini? Hanya rasa pahit, energi negatif, dan kehidupan yang stagnan. Atau ada pilihan kedua, kita bisa memilih untuk menerima kenyataan hidup kita apa adanya. Kita bisa memilih untuk bersyukur atas apa yang kita miliki, sekecil apapun itu, dan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki keadaan kita. Alih-alih merasa iri terhadap mereka yang memiliki kelebihan, kita bisa menggunakan rasa itu sebagai motivasi, sebagai bahan bakar untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Menerima kenyataan bukan berarti kita menyerah pada nasib. Justru, dengan penerimaan, kita membebaskan diri dari beban emosional dan membuka pikiran kita untuk melihat peluang yang ada. Saat kita berhenti berfokus pada apa yang tidak kita miliki, kita mulai melihat apa yang sebenarnya kita punya. Kita mulai menyadari kemampuan diri, bakat, dan potensi yang selama ini mungkin terabaikan karena kita terlalu sibuk memandang hidup orang lain. Ketika kita memilih untuk bersyukur, kita juga mulai merasakan perubahan dalam cara pandang kita terhadap kehidupan. Bersyukur mengajarkan kita untuk melihat hal-hal kecil sebagai berkah. Bersyukur mengajarkan kita untuk menghargai proses, untuk melihat bahwa setiap langkah yang kita tempuh, sekecil apapun itu, adalah kemajuan menuju tujuan kita. Dengan berusaha keras, kita membuktikan bahwa kesuksesan bukanlah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Kesuksesan adalah hak setiap orang yang mau bekerja keras, yang tidak takut menghadapi tantangan, dan yang percaya bahwa mereka bisa mengubah hidupnya. Kita memang tidak bisa memilih lahir dari keluarga seperti apa, tetapi kita bisa memilih untuk berusaha lebih keras, untuk belajar dari setiap pengalaman, dan untuk terus maju meski jalan yang kita lalui terasa berat. Sebagai orang yang tidak terlahir dengan kemudahan, kita juga memiliki kelebihan yang mungkin tak dimiliki oleh mereka yang lahir dari keluarga kaya. Kita punya daya juang yang kuat, semangat pantang menyerah, dan ketangguhan yang telah ditempa oleh berbagai kesulitan hidup. Ketika kita berhasil, kesuksesan kita akan memiliki nilai yang jauh lebih dalam, karena setiap pencapaian kita diperoleh dengan kerja keras, bukan dengan kemudahan. Kita akan menghargai setiap hasil yang kita capai, karena kita tahu apa artinya berjuang. Kita tahu apa artinya berkorban, dan kita tahu apa artinya bangkit setelah terjatuh berkali-kali. Jadi, jangan biarkan diri kita tenggelam dalam rasa iri. Jangan biarkan keluhan dan rasa tidak adil menguasai hati kita. Gunakan semua itu sebagai bahan bakar untuk menyalakan semangat di dalam diri kita. Jadikan rasa iri itu sebagai dorongan untuk terus maju, untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi berikutnya. Kita punya kekuatan untuk memutus rantai kemiskinan, untuk menciptakan peluang baru, dan untuk menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang seperti kita. Mungkin kita bukan siapa-siapa hari ini. Mungkin kita belum memiliki banyak hal yang bisa dibanggakan. Tapi dengan tekad, kerja keras, dan ketulusan hati, kita bisa membuktikan bahwa kesuksesan tidak hanya milik
Mereka yang lahir dalam kemudahan, kesuksesan adalah milik setiap orang yang berani bermimpi, yang berani bekerja keras, dan yang tidak pernah berhenti percaya bahwa masa depan yang lebih baik ada di tangan mereka. Lahir dalam keadaan kurang mampu bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari situ kita bisa menumbuhkan semangat yang lebih besar untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Setiap keterbatasan yang kita alami bisa menjadi kekuatan, sebuah energi tersembunyi yang menggerakkan kita untuk bangkit. Ketika kita benar-benar menyadari perbedaan ini, kita bisa menemukan motivasi yang kuat untuk mengubah hidup, untuk memutus rantai kemiskinan yang mungkin sudah turun-temurun ada di keluarga kita. Tuhan itu Maha Adil. Setiap orang punya kesempatan untuk berhasil, meskipun jalurnya mungkin berbeda-beda. Ada yang lahir dengan segala kemudahan, ada pula yang harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan hal-hal dasar. Tapi kita perlu ingat bahwa setiap usaha yang kita lakukan, sekecil apapun itu, selalu tercatat, selalu berarti, dan selalu membawa kita satu langkah lebih dekat pada tujuan kita. Kita bisa saja merasa sulit, kita bisa saja merasa tertinggal dibandingkan mereka yang lahir dari keluarga yang berkecukupan. Namun, daripada terus-menerus terjebak dalam rasa iri atau penyesalan, mengapa tidak menjadikan semua itu sebagai dorongan untuk bergerak lebih cepat? Apa yang tidak kita dapatkan dari awal bisa kita ciptakan sendiri dengan kerja keras, tekad yang tak kenal henti, dan ketekunan. Ada banyak yang mengatakan bahwa hidup ini tidak adil, tapi kita bisa memilih cara pandang yang berbeda. Mungkin Tuhan sedang memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh dibandingkan mereka yang lahir dengan segala kemudahan. Tuhan tahu bahwa kita mampu, dan itulah sebabnya kita diberikan tantangan yang mungkin terasa berat. Tapi sesungguhnya tantangan itu dapat kita atasi. Ketika kita menghadapi kesulitan, itu adalah momen kita untuk tumbuh. Dari kekurangan, kita belajar arti kerja keras. Dari keterbatasan, kita belajar untuk menghargai setiap langkah kecil menuju sukses. Dan dari setiap keringat dan perjuangan, kita mengukir jalan yang nantinya bisa diwariskan kepada anak-anak kita. Ingat, kesuksesan itu bukanlah milik mereka yang lahir kaya atau beruntung saja. Kesuksesan itu milik mereka yang berani melangkah keluar dari zona nyaman. Mereka yang memilih untuk terus mencoba. Mereka yang pantang menyerah, bahkan ketika keadaan begitu berat. Justru saat kita menerima tantangan ini dengan ikhlas dan penuh syukur, kita sedang membangun fondasi kesuksesan yang kokoh. Bayangkan, suatu hari nanti kita bisa berdiri di hadapan anak-anak kita dan berkata, "Ayah, Ibu, dulu tidak punya banyak, tapi kami berusaha agar kalian punya kehidupan yang lebih baik." Bayangkan kebahagiaan melihat mereka tumbuh dengan lebih banyak kesempatan, dengan lebih banyak pilihan, karena kita memilih untuk tidak menyerah hari ini. Mari jadikan perjalanan ini sebagai pelajaran, sebagai inspirasi bagi diri kita sendiri. Lahir dengan keterbatasan bukanlah pilihan kita, tapi pilihan untuk bekerja keras dan mengubah hidup selalu ada di tangan kita. Kita bisa menjadi pahlawan dalam hidup kita sendiri, pelopor perubahan di keluarga kita, dan bukti nyata bahwa meskipun lahir tanpa banyak kelebihan, kita tetap bisa meraih impian. Teruslah berdoa dan jangan pernah berhenti bermimpi, karena Tuhan itu Maha Adil dan Dia tidak pernah menyia-nyiakan usaha kita. Selama kita punya niat dan keberanian untuk berjuang, peluang sukses itu selalu ada. Jadi, yuk mulai dengan mengubah pola pikir kita. Kunci kesuksesan bukan hanya pada fasilitas atau kelebihan yang dimiliki, tetapi pada cara kita memanfaatkan waktu dan bekerja keras. Jangan habiskan waktu dengan hal-hal yang tidak produktif. Lihat diri kita sekarang.
Apakah kita sudah benar-benar memanfaatkan waktu yang ada? Orang sukses dan orang gagal punya waktu 24 jam yang sama. Tapi orang sukses selalu merasa 24 jam itu kurang karena mereka selalu berusaha, belajar, dan berdoa. Sedangkan orang yang menyerah sering menyia-nyiakan waktunya. Ingat, lahir dari keluarga yang kurang mampu bukanlah kesalahan kita. Tapi jika kita mati dalam kondisi miskin, itu adalah tanggung jawab kita. Kita bisa membangun privilege kita sendiri dengan mengubah pola pikir dan kerja keras, agar anak-anak kita nanti bisa hidup lebih baik. Privilege sejati adalah hak kita untuk memilih jalan hidup sendiri. Dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik. Sukses adalah hak setiap orang. Semoga pesan ini bermanfaat